Welcome back to the Namater Show. Ah, akhirnya episode baru di episode pertama di musim 2024-2025 kayaknya ya. Marhaban nih udah ada. Oh, marhaban sudah ya. Oke. Iya, Oh, marhaban ya, sudah. marhaban sudah. Jadi ini episode kedua di season 2024-2025. Cuma ada review, kita cuma review eh, Premier League saja dan ya mungkin Premier League saja karena fokus kita lebih ke Premier League meskipun di sosial media kita ada selipan-selipan asisnya Hmm. Lamine Yamal ke Rafinha, terus Real Madrid yang Hmm. menang 4-1 dan Endrick dilanggar di kotak penalti meskipun sebenarnya itu di luar kotak penalti. Dan yang highlight dari momennya Endrick ini, saya sempat lihat tweetnya Median, ini Endrick apa kamu bilang Yan? Komplotan pencurian umur. Nggak normal. Karena memang nggak masuk akal ini Hendrik ini. Iya. Ya itulah selipan-selipan yang terjadi di akhir pekan kemarin di liga-liga lain. Gak tahu di Liga Jerman apa ya, Michael Olise kayaknya moncer lagi, Iya, gacor lagi di Jerman. iya. Tapi ya, Juventus juga ditahan imbang. Seri ya Juve kemarin ya, Lawan kalau nggak salah. Fiorentina kalau nggak salah. Lawan Fiorentina ya Juve. Hmm. Ya itulah, pokoknya kita nggak terlalu. Sama Derby della Madonnina. Oh, Derby della Madonnina kemarin, Inter Milan. Iya. Siapa yang menang? Hmm. Itu hasilnya yang di luar dari prediksi. Kalah Inter, tumben. Kok tumben? Kok Iya. bisa? Menit akhir lagi golnya. 1-0 berarti ya. 1-2. 1-2. Hmm. Hmm. Oh, itu nggak ada tuh muncul di timeline Twitterku tuh. Iya, karena nggak biasanya kan. Iya. Yang fans Milan udah keburu tutup akun duluan soalnya. Berarti sama kayak anu dong. Kebalikannya fans Arsenal dong. Udah joget-joget ya kan? Menang ya kan? Iya. Kebobolan 90+7. Oke lah. Itu selipan intermezzo intro awal episode kali ini. Dan kita langsung ke intinya. Jadi pekan kelima ya, pekan kelima Kan ya, kelima. pekan Iya. kelima ya banjir gol sih ya sebenarnya. Dan kita nggak bahas United di sini karena kita sudah punya channel sendiri lagi, sudah punya channel sendiri Mm-mm. khusus United. Jadi United di sini cuma ya numpang lewat aja. Mm. Ah, Kemarin itu West Ham eh, kalah 3-0 di kandang sendiri. Aston Villa menang 3-1 dan Wolves masih masih di papan bawah peringkat terakhir kayaknya ya. Masih Peringkat kesulitan. terakhir ya. Belum pernah menang ya. 1 poin. Cuma seri sekali. Terus Fulham secara mengejutkan berhasil ngalahin Newcastle 3-1. Ini Newcastle ini sebenarnya lagi gonjang-ganjing internal sih karena katanya Eddie Howe sama Paul Mitchell sudah nggak sejalan dan Mm. gesturnya Eddie Howe dari preseason menurut beberapa fans, beberapa jur di situ ngomong kalau ya sudahlah kalau misalnya dia mau keluar ya udah dipecat aja. Ini sejalan dengan yang pernah kita omongin kan, yang katanya kalau ya Eddie Howe itu musim ketiga baru kita lihat seperti apa Mm. dia dan ya ini musim ketiganya kalau nggak salah ya, Iya, ketiga atau dan keempat ya, musim kedua di masa yang masa kepemilikan yang ya yang yang baru ini ya. Mm-mm. baru. Leicester seri satu sama lawan Everton, Liverpool 3-0 dengan Bournemouth, Southampton imbang Ipswich, Spurs 3-1 Brentford. United seri 0-0 nanti kita bahas di channel berikut, channel layang lain di United Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian Brighton Forest 2 sama, ini pertandingan yang agak apa ya, rancu sih karena kartu merah, Mm. dua manajernya kartu merah. Terus Mm. penutup pekan Morgan kelima Gibbs cedera, Morgan merah Gibbs juga. merah juga iya. Mm. Terus penutup pekan kelima itu City Arsenal dan Mm. bumbu yang bumbu penutup ya, bumbu penutup makanan penutupnya City Arsenal ini adalah statementnya Bernardo Silva yang ngomong kalau perbedaan Arsenal sama Liverpool itu Liverpool sudah pernah juara liga, Arsenal itu
Ya belum, cuma Hmm. peringkat dua kan. Dan Hmm. apakah di pertandingan yang kemarin juga Haaland 10 gol dan 100. di 100 pertandingan ya. Heeh. Dan Iya. itu pertandingan ke 100-nya Arteta. Hmm. Kemudian City 48 kali belum nggak pernah kalah di Terkalahkan. kandang. Di kandang sendiri dan sampai sekarang akhirnya mereka masih di peringkat pertama pemuncak klasemen sementara liga. So, Iya. eh, gimana menurutmu di pertandingan pekan kelima kemarin? Ada yang spesifik selain City Arsenal? Pertama mungkin match perdana pekan kelima kemarin, aku nggak tahu ya hasil West Ham United lawan Chelsea itu sebuah hasil yang di luar dugaan atau memang timnya Enzo Maresca itu sudah mulai dapat pakemnya gitu. Karena Hmm. kalau misalnya flashback ya di musim pertamanya Enzo Maresca selepas eh, dari City kemudian pindah ke Leicester ke Championship. Pertandingan pertama itu Leicester kalau nggak imbang kalah itu. Habis itu mereka menang beruntun. Dan Ya. aku ngelihat kayak polanya hampir sama dengan di Chelsea ini. Jadi Hmm. eh, setelah pekan kelima ngelihat hasil Chelsea dan bertengger sekarang di posisi kelima dengan 10 poin, menurutku menjadi kejutan awal ya di 5 pekan awal ini gitu. Melihat dari eh mungkin dari segi pengalaman Enzo Maresca juga, kemudian dari prosesnya dia dari Championship, kemudian menangani salah satu tim besar di London, banyak keraguan yang muncul awalnya kan. Tapi pelan-pelan, apalagi dimulai daripada saat bertandang ke Wolves yang menang cukup brilian ya, Noni Madueke hat-trick Ya dan 5-2, Cole 5-2, Palmer enam juga dua. hat-trick assist. Iya, jadi Hmm. hasil West Ham Chelsea menurutku suatu hasil yang anu juga ya, mengejutkan apalagi dengan skornya yang cukup besar. Julian Lopetegui awalnya aku kira bakalan memulai musim seperti halnya pelatih Spanyol yang lain di Liga Inggris seperti Hmm. Unai Emery gitu. Apalagi Hmm. kedalaman skuadnya West Ham United itu cukup anu ya, cukup Bagus. bagus ya. Hmm. Apalagi Muhammad Kudus tuh dari musim lalu di musim awalnya di Liga Inggris juga dan musim ini cukup menjadi pemain penting bagi West Ham, tapi ternyata di kandang sendiri nil gol gitu. Jadi selain dari match penutup di Super Sunday kemarin, match West Ham dan Chelsea itu secara skor dan permainan juga sebenarnya bisa lebih dari 0-3 Tiga. kemenangan Chelsea. Hmm. Hanya Hmm. saja memang pemain Chelsea ini apa ya? Kalau kita lihat ya, karena aku nonton juga match Chelsea ini, mereka kayak nggak serius gitu mainnya, kayak main-main gitu, kayak nggak serius gitu. Ya pola-pola kayak gitu nanti mereka kalau misalnya ketemu lawan yang apa ya, yang lebih baik dari West Ham, mereka bakalan dihukum dan itu bisa apa merubah lagi performa bagusnya Chelsea ini gitu. Selebihnya mungkin yang kayak kamu bilang tadi, Brighton lawan Nottingham Forest. Hmm. eh, Awalnya aku kira Brighton ini bakalan menang mudah, tapi Hmm. ternyata kesulitan melawan Nottingham Forest timnya siapa? Nuno Espirito. Nuno Espirito. Hmm. Walaupun sempat Morgan Gibbs White kartu merah. Cuman aku dari match Super Sunday City Arsenal ini aku nggak tahu ya, kamu menilai Mhm. babak kedua itu kira-kira menurutmu memang sudah bisa dinikmatin atau malah anti klimaks menurutmu ya? Mungkin ini ada hubungan juga dengan apa komentarnya Bernardo Silva ya. Hmm. Bernardo Silva. Jadi sebenarnya permainan Arsenal di Etihad tadi malam itu bukan itu yang pertama kali. Jadi Ya, kenapa Bernardo Silva berkomentar kayak gitu? Karena memang tiga tiga musim terakhir bermain di Etihad Arsenal bermainnya kayak selalu. gitu gitu. Hmm. 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 Betul. Jadi kalau misalnya Mourinho nonton pertandingan malam, Mourinho harus bangga sama Arteta karena eh, walaupun walaupun aku masih nggak setuju dengan opini yang kamu coba quote di tweet kalau misalnya Arteta itu eh mengcapture semua gimana Mourinho, gimana Jurgen Klopp, gimana apa satu lagi Pep kah? Siapa ya? Eh,
kayaknya. Pokoknya ada 3 pelatih lah yang Iya, 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 iya. Arteta memiliki, dianggap memiliki itu gitu. Cuman Iya. aku agak sulit menilai apakah itu anti klimaks gitu atau Hmm, memang sudah layak. itukah plan yang Hmm. dijalankan Arsenal. Apakah memang kalau misalnya tidak kartu merah Trossard, apakah bakal kayak gitu juga? Tapi aku nggak tahu kalau pandanganmu gimana kira-kira. Ah, terlepas dari kartu merahnya Trossard ya, Hmm. bisa dimengerti sih kenapa kenapa Arteta mainnya ultra defensif seperti itu. Tapi Mourinho Mourinho nonton itu juga kalau dia nonton itu juga diketawain sebenarnya itu Arteta karena itu by the booknya Mourinho itu nggak kayak gitu sebenarnya sebagai sebagai orang yang mengerti seperti apa itu Mourinho meskipun sebelum main masih masih ada itu kayak sparknya Hmm. percobaan untuk ya sesekali lah mengancam mengancam Satu dua gawang pemain ya. satu dua pemain melakukan penetrasi atau bisa ngasih efek kejut di lini belakangnya City yang ultra attacking kan tapi Arteta justru meladeni merespon ultra attackingnya City itu dengan ya ultra defensif Hmm. dan ya anti klimaks sih kalau menurutku karena praktis sejak Hmm. pas kick off itu nggak ada sama sekali loh. Nggak ada sama Hmm. sekali niatan Arteta untuk masuk di sepertiga akhir aja nggak ada tuh. Itu Hmm. paling menit-menit berapa? 10 menit terakhir kayaknya baru baru si Arteta Arsenal mulai agak sedikit terbuka tapi ya bisa dimaklumi sebenarnya cuman nggak kayak gitu juga bos. Hmm. Arteta ini masih perlu belajar sebenarnya sama Mourinho. Aku padahal sempat mikir loh, gimana supaya Arteta mau kill the game In the karena big kan game, golnya John Stone itu kan benar-benar di menit akhir kan. menit-menit Jadi terakhir betul. seandainya misalnya Arteta ngeliat kan itu Kyle Walker diganti tuh masukin John Stone Yes, kan. yes. Kayak Itu Johnston sama sebenarnya Jack Grealish masuk. iya, Hmm. karena praktis kalau misalnya yang kayak kamu bilang tadi, gaya Mourinho itu ada satu dua pemain yang memberikan efek kejut di menit-menit tertentu. Mm-mm. Hal itu dipatahkan karena ada Kyle Walker yang selalu Ah, berhasil memblok Martinelli kan. betul Nah, betul betul. aku malah sempat mikir kalau misalnya Kyle Walker sudah ditarik, saatnya Sterling nih dimasukin. Setidaknya yang Eh, memiliki kecepatan di aku lupa ada Sterling loh dia no di Arsenal. iya. Iya ya. Cuman memang ya akan menjadi sebuah perjudian ya kalau misalnya Hmm. itu dilakukan karena memang dengan dengan pola yang sudah dipertahankan Arteta itu ya setidaknya 1 poin ada lah yang dibawa dari Etihad tapi Etihad. Hmm. sama kayak yang di timeline ku lah jangan sampai ini hasil ini juga menjadi nanti penyesalan di akhir musim gitu Betul walaupun betul. Hmm. walaupun Betul. sebenarnya ada beberapa orang yang bilang kan akhirnya City merayakan hasil imbang di kandang sendiri yang sebelumnya itu kan Hmm. Arsenal yang diejek-ejek kan. Kenapa Mm-mm. hasil imbang dirayakan padahal itu sangat harusnya kalau memang mau jadi juara tuh semua pertandingan dilibas gitu. Jadi Yes. terlepas di kartu merah ini hanya sekedar skenario ceritanya aja yang agak terbalik gitu. Seandainya Arsenal yang melakukan gol menit akhir, mereka juga akan melakukan selebrasi yang sama sekalipun hasilnya imbang gitu. Jadi hanya ceritanya aja ini dari musim lalu agak berbeda skenarionya. Cuman dari yang kartu merah Trossard ini kan jadi salah satu perbincangan juga. Perdebatan. Yes. Hmm. Dan ini juga sebenarnya proses terjadi kartu merah ini bukan ini juga yang pertama di musim ini kayak kartu Hmm. merahnya Declan Rice juga gitu kan. Ya. Cuman kalau menurutku ya ini kan memang kalau setelah break babak pertama itu kan ada pengumuman tuh kalau dari Premier League sudah diinfokan kartu merah itu bukan karena melanggar Bernardo Silva tapi karena Nendang mencoba bola. mendelay kan Hmm. memperlambat restart game gitu. Hmm. Jadi udah fluid kemudian ditendang bolanya sehingga dihukum kartu kuning. Hmm. Aku kayak eh apa ya? Aturan yang baru ini kayak banyak 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 faktor yang membuat jadi merugikan tim yang bermain. Kalau misalnya di yang lagi banyak
perdebatan kan justru kan karena inkonsistensi dari aturan ini kan. Hmm. Jadi inkonsistensi dari prosesnya, ada yang kok ini di kartu, yang sana nggak, kayak prosesnya Yes, doku itu. betul Tapi betul. justru aku sebelumnya itu, karena kalau misalnya ada sebuah pelanggaran, belum tentu misalnya pemain itu bisa mendengar ada peluit itu Yes. gitu. Ah, ah, Dan ah, ah, ah. terdengar apa enggaknya itu masalahnya sangat cepat prosesnya gitu. Bisa jadi memang mendengar, tapi pemain itu sudah, kakinya sudah ngambil ancang-ancang untuk menyentuh bola itu gitu, dan Hmm. bisa jadi nggak ada niatan untuk mendelay kan. Jadi kalau menurutku ini aturan yang sangat ya, sangat banyak merugikan pemain di lapangan sih. Iya. Kartu khususnya kayak kartu merah Trossard itu. Iya itu sebenarnya memang yang jadi masalah itu konsistensi pengadilnya sih, konsistensi wasitnya sih. Karena eh, ya ini baru pekan kelima tapi sudah banyak keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang sebenarnya itu human error dari wasitnya sendiri, entah itu dari VAR-nya, entah itu dari ofisialnya sendiri. Apalagi Hmm. fakta bahwa semalam itu wasit yang memimpin adalah Anthony Taylor. Michael Oliver Michael atau Oliver. Michael Oliver, sorry. Anthony Taylor yang botak ding. Michael Oliver Ah, kan ya sudah dari musim lalu kita ada bahas di episode-episode sebelumnya bahwa Michael Oliver itu ya terafiliasi dengan Emirates Group punyanya si hmm. Etihad Group punyanya si City, dan Hmm. agak sedikit dipertanyakan juga kenapa wasit seperti dia itu masih memimpin pertandingannya City gitu. Kalau misalnya kita mau selain faktornya selain contoh Jeremy Doku tadi itu, ini Hmm. juga yang kemarin Vicario kalau nggak salah itu kan dia Hmm. ada nyentuh bola di luar kotak penalti. Vicario tuh siapa ya? Kayaknya Vicario deh Hmm. nyentuh bola di luar kotak penalti dan nggak ada dikasih kartu juga sama wasit, dan jadi sebenarnya banyak foul-foul yang terjadi di pekan kelima di 5 pertandingan awal liga itu, dan nggak ada, kayaknya wasit ini memang kinerjanya amburadul banget, nggak cuma di Inggris, bahkan di beberapa liga lain dari yang sempat ku baca-baca kan ya seperti itu, kinerja wasit jadi menurun performanya. Hmm. Kartu merahnya si siapa Trossard itu bikin bikin aku ingat Hmm. sama ini kontroversi kartu merahnya Van Persie 2009 2010 lawan Barcelona. Oh iya Ya, iya iya, iya di kan, sama Camp Nou sama ya. di Camp Nou sama persis kayak gitu kan, dia Hmm. cuma nendang bola terus tiba-tiba di kartu dan dia nggak dengar peluit gitu, sama persis dengan Hmm. Trossard sebenarnya. Jadi ya memang agak harsh sih, agak agak keras sih Hmm. keputusannya Trossard kartu merah. Tapi aku yakin ini cuma anunya Michael Oliver sih. Pinter-pinternya dia aja tuh bikin supaya City diuntungkan gitu. Cuma di sepanjang pertandingan mungkin si Olivernya bilang, kok ini tim saya nggak ngegolin gitu kan. Tapi 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 menurutmu landscape sorry, menurutmu Arsenal City ini Hmm. apakah sudah bisa dibilang mengubah landscape persaingan rivalitas dua tim ya, atau sebenarnya City itu belum punya rival sendiri gitu, dalam artian belum ada tim yang bisa belum ada dua tim yang bisa menandingi rivalitas seperti Northwest Derby atau Hmm. Arsenal United misalnya. Apakah ini Liverpool City Arsenal seperti pertandingan semalam itu sudah bisa kita kategorikan sebagai pertandingan yang eh, new era untuk rivalitas Hmm. kedua tim dan kedua manajer? Kalau aku sih jawabannya enggak, karena Arteta sama Guardiola ini, aduh, nggak bisa musuhan mereka itu. Tapi nggak tahu kalau Jadi menurut lu gimana. ya, memang kalau kamu coba dengar, ada di momen pertandingan tadi malam itu, komentator bilang kalau ini adalah pertandingan dua tim elit untuk saat Hmm, ini di Liga Inggris gitu. hmm, hmm, Mungkin aku menilai dari apa yang kamu sampaikan itu, secara persaingan dua tim dari permainan di lapangan, ya dua tim ini lah saat ini yang menjadi
apa ya, pertandingan yang memang layak untuk dinantikan semua orang untuk dari Hmm. segi permainan gitu. Masalahnya kan yang kita bandingkan itu ya mungkin nggak jauh-jauh dari Northwest Derby kayak United dengan Liverpool, yang mana sebenarnya ketatnya permainan itu bukan hanya sekedar dari gimana dua tim itu berlaga, bukan hanya sekedar bermain bola, tapi gimana mempertarungkan gengsi antara Manchester Hmm. dan Liverpool. Dan Hmm. ada fans juga di situ gitu, sehingga kalau misalnya kita mau narik semua parameter, iya mungkin match City dengan Arsenal ini hanya Di satu dua atas parameter lapangan aja aja. memenuhin gitu. Ah. Sementara dari United dengan Liverpool itu longevity dan banyak parameternya itu cukup anu ya, cukup bervariasi, bukan hanya dari sekedar permainan gitu. Bahkan untuk tahun di mana 10 tahun terakhir ini United eh, bisa dibilang jadi tim mediocre, dan selalu misalnya mendapatkan hasil buruk, baik itu bermain di Old Trafford ataupun di Anfield, masih menjadi salah satu partai yang menjadi jumlah penonton terbanyak Terbanyak. di Betul. broadcasting gitu. Dan Betul, itu betul, betul. menunjukkan sebenarnya eh, kalau misalnya dibilang persaingan dua tim eh, yang apa ya, prestis gitu, Hmm. ya belum lah kalau untuk Arsenal City. Tapi kita nggak bisa menafikan kalau misalnya apa yang disajikan dua tim ini di lapangan memang sangat aneh ya, menghibur walaupun kita penonton dari fans club yang lain gitu. Jadi Hmm. hanya saja memang kita nggak tahu apakah ini hanya butuh waktu sehingga mencapai nanti suatu saat City Arsenal ini akan menyamai layaknya seperti pertandingan-pertandingan prestis yang lain, nggak tahu juga gitu, karena ya kalau misalnya United Chelsea masih kayak gini, nggak jelas mainnya gitu, ya bisa jadi legasinya City Arsenal mungkin ya, ya 10 Bertambah ya. 15 tahun lagi Hmm. gitu kan, Hmm, karena hmm, hmm, hmm. ini kan masalah historikal dua tim ini. Mungkin nanti fans-fans Arsenal dan City yang saat ini mungkin bisa dibilang masih anu ya, masih di tahap pertumbuhan lah, misalnya nanti setelah beberapa tahun mulai anu ya, mungkin nunggu waktu. Tapi kayak komentarnya Peter Schmeichel di laga Champions League lawan Inter Milan, Hmm. ya atmosfer di Etihad di pertandingan semasif Champions League itu Oh, dianggap nggak kosong. Hmm. kosong begitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya atmosfer di kandang itu apakah berproses oleh waktu atau memang sudah dari apa ya, sudah dari Dari sononya. ada DNA sendiri dari supporternya gitu loh. Nggak bisa memang mau dibangun karena waktu, nggak akan terbangun juga gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. mungkin ya, mungkin dari segi pengolahan manajemen klub dari timnya City harus kita akuin gitu. Tapi yang Hmm. menjadi PR adalah dari manajemen itu gimana cara nge-building supporternya itu supaya dalam tanda kutip dianggap lah minimal di Hmm. Inggris misalnya kan. Hmm. Karena dari chance-chance-nya juga, Be aja. aku Nggak iya. gimana. Walaupun misalnya kayak yang kamu pasti di timelinemu kamu lewat itu yang komentarnya Zlatan Ibrahimovic, gimana dia pas ditanya Oh, chance Zlatan yang berkesan dia gitu kan. Ibrahimovic is a Swedish hero. Eh, Padahal kalau kita lihat masanya Zlatan di United, apalah misalnya yang berkesan mungkin United-nya dapat juara UEFA Europa sama League. FA Cup gitu. Betul. Tapi kalau dari segi peran misalnya, atau misalnya dari sisi kedekatan emosional antara Jeratan dengan United, kayaknya kita agak sulit mendapatkan gitu kan. Dari mana bisa Zlatan menganggap kalau itu suatu berkesan bagi dia gitu kan. Hmm. Kayak agak sulit sebenarnya, tapi ternyata dia bisa tinggal di hatinya yang di Hmm. musim singkatnya di United gitu. Dan itu yang jadi gambaran mungkin di City, bagaimana legendanya mereka mulai dari Vincent Kompany, yaitu Toure, David Silva, eh, bahkan Kun Aguero gitu, kayak Hmm. kita nggak pernah mendengar ada yang berkesan dari mereka selain dari memang pencapaian gelar juaranya gitu kan. Tapi
faktor-faktor lain kan yang non eksternal itu yang menjadi ikatan emosional pemain-pemain tertentu sih. Iya, itu kalau Zlatan, nah, itu sebenarnya simpel aja sih, karena legend recognize legend. Jadi ya, toh lagian Zlatan ini kan personalitinya sudah kuat dan kita dapat dia secara gratis, terus dia pasti nggak nyangka kalau euforia fans United pada saat dia datang itu kan ternyata seperti itu loh, dan langsung chantnya Hmm. memang ya kita akui lah berkesan. Nah, ngomong-ngomong soal Center, karena tadi kamu Hmm. ngomongin soal City yang stadionnya di atmosfernya seperti itu, ya sebenarnya sudah ada jawabannya. Jawabannya Hmm. itu the city is yours, the city is yours, 20,000 empty seats. Are you fucking sure? Padahal ya, kalau dari segi pencapaian kurang apa lagi gitu. City Yes, sudah yes. akhirnya mendapatkan Champions League dan treble misalnya kan. Eh Kayaknya itu yang agak sulit kita coba apa ya, membedah kira-kira basis supporter suatu klub itu apakah memang dipengaruhi oleh gimana capaian klubnya gitu kan. Tapi ternyata Hmm. buktinya City eh, jadi tim yang paling nganu di Manchester masih tetap kayak gitu-gitu aja fansnya gitu. Tidak ada sesuatu yang berkesan bagi mantan pemainnya dan mungkin kalau misalnya nanti manajemen City yang saat ini eh, pindah misalnya atau nggak lagi jadi pucuk pimpinan di City, aku nggak tahu bakalan bagaimana lagi wujudnya karena dengan penampilan dan gelar-gelar yang diraih sekarang masih tetap nggak ada pertumbuhan fansnya gitu. Iya. Apa ya? Kayaknya eh, Manchester City ini apa namanya? Eh, Kalau secara demografi, ya mereka forever in our shadow. Jadi Hmm. nggak bisa itu lepas mereka dari bayang-bayang yang Kabupaten Manchester. Karena karena Kabupaten Manchester itu lebih masif gitu, secara Hmm. histori, secara legend. Pokoknya semuanya itu diambil semua. Dan kalau tadi pertanyaanmu apakah faktor demografi, kayaknya eh, ya mungkin karena City-nya ada di tengah kota dan di dekat dekat kota Manchester itu kan ada Bury juga, ada Salford juga, ada apa juga gitu. Jadi kayaknya tiap-tiap lokal itu ada jagoannya sendiri, dan City itu ya daripada dukung City Hmm. kita mending dukung yang sana gitu kan, yang Hmm. kabupaten gitu. Jadi ya itulah kayaknya faktor demografinya kenapa City itu sulit untuk menyamai dari sisi ini ya, sisi euforia ya. Karena Hmm. dari sekian dari selama setahun di sini, Hmm. saya sering loh dapat dapat ads Hmm. yang isinya adalah secure your seat Manchester City. Nggak pernah ada iklan Manchester United di Twitter, Pak. Iya, sampai sampai segitunya gitu ya. Segitunya. Nggak cuma seats, merchandise juga, bukan, sorry. Hmm. Apa namanya? Membership juga. Hmm. Ngiklan, Pak, di Twitter. Iya, iya. Iya, ngiklan, Pak, di Twitter United. Mana ada, nggak perlu dia ngiklan di Twitter, udah terkenal City ngiklan. Hmm. Eh, eh, itu waktu pertandingan apa ya? Aku lupa, awal awal musim, pertandingan pertama tuh kedua gitu. Ada Hmm. iklan ada iklan di Twitter Manchester City untuk secure seat itu, untuk dapat satu Hmm. tiket untuk nonton itu di Etihad. Hmm. Gue bilang, ya memang klub kecil sih, susah mau gitu. Apa gini ya? Jadi ada satu temanku di Twitter dia fansnya Liverpool ya. Hmm. Eh dari segi pencapaian mungkin kan mereka cuma dapat Liga Juara Corona kemarin kan setelah finally Iya, 30 iya, iya. years gitu kan. Iya, iya, iya. eh Secara permainan kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan MU jauh banget lah gitu Jauh. dari capaian hasil per pertandingan gitu kan dan dari Betul. segi proses permainan gitu. Dan dia sempat nge-tweet gini, baru di musim ini
baru main nonton Liga Inggris, bahkan nonton Liverpool aja nggak Males. nggak ini, iya, nggak punya semangat lagi gitu, nggak punya Yes. nggak excited gitu. Hmm. Eh, apa ini jadi salah satu faktor cara permainan yang memang ya, Monoton. fans, iya, fans itu akan 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 lebih dekat emosionalnya kalau misalnya proses hasil yang diraih itu, polanya itu yang roller coaster gitu loh, bukan yang nggak Nah, terlalu dominan gitu. makanya itu untuk sebelum Anda melanjutkan ke pernyataan berikutnya, jadilah Hah? fans Manchester United. Karena roller coasternya itu turun banget, baru naik. Nah, masalahnya kita sekarang lagi turun terus nih, ya kan? Nah, jadi mungkin ya, jadi eh, yang yang gen Gen Z sekarang lah kan, mungkin kan Yes. nggak terlalu relate. Walaupun United sekarang menjadi peraih gelar terbanyak Liga Inggris, Mm. prosesnya dulu itu bukan yang kayak apa yang dilakukan City atau kayak apa yang dilakukan Juventus di Liga Serie A sempat gelar juara beruntun, atau Olympique Lyon di Liga Prancis gitu kan. Mulai dari, aku kalau nggak salah cuman sekali, anu 3 kali juara beruntun kan di musim dua Dua ribu ribu tujuh, tujuh delapan sembilan kalau sembilan. nggak salah ya kan. Iya, iya, Cuman sekali itu. iya. Selebihnya kayaknya satu kali, nanti ada kelang lagi, baru satu kali, 2 kali, nanti ada Mm, kelang lagi gitu kan. mm. Dan proses menangnya, juaranya juga nggak yang sedominan kayak apa Enggak, yang dilakukan City sekarang enggak, ini. Jadi enggak. mungkin itu bisa menjadi salah satu apa tuh ya, faktor. Tapi Iya. aku nggak tahu, kamu kan kalau di Liga Italia fansnya Juve kan? Iya, ya maksudnya nonton iya. Masalahnya nanti dihantam pula kita sama fans Inter, Pak. Enggak. Jadi yang di musim berapa sih itu yang Juve sempat dominan tuh? Yang kayaknya, 2008 tahun berturut-turut itu mereka juara Liga iya, 2000. Iya, it- itu yang sebelum kasus Calciopoli atau setelah ya? setelah Eh, setelah sebelum? setelah 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 ya. setelah Ah, itu kan mungkin Calciopoli, terus Serie B, habis itu 2006 kan? 2006 Calciopoli Ah, degradasi, ah, nah masuk lagi ah, 2008, terus di hmm, rentang itu masih belum tuh masuknya Antonio ah, Conte, baru Juve oh, yang Antonio konsisten. Conte tuh yang anu kan? Ah, Nah, mungkin itu bisa, apa yang tadi aku sampaikan, apakah dominasi tim itu mempengaruhi kedekatan emosional fansnya yang tiap minggu jadi malas nonton karena sudah tahu bakal menang gitu kan? Karena kayak kita sekarang ini, aku jujur kayak sebenarnya sudah kayak udah tahu aku bakalan kalah ini MU, tetap tapi aja masih aku tetap tonton dan dinonton. aku dinantikan gitu, dinantikan yang betul-betul dinantikan gitu. Iya, iya. Dan aku jadi bertanya juga kepada diriku gitu. Apakah masih Kira-kira wajar nanti waras atau enggak gitu ya? apakah nanti kalau misalnya satu saat Heeh. United mendapatkan sosok pelatih yang tepat dan bisa betul-betul mendominasi, akan Mm-mm. mengalami hal yang sama gitu. Hmm. Bakalan misalnya jadi males gitu kan, udah pasti menang gitu kan. Ya mungkin bisa jadi karena yang sekarang ini kan yang kita nantikan itu bukan hanya sekedar menang kalahnya, tapi proses kalahnya gimana gitu kan. Maka lucu kah? Lucu kali kah? Ya kan? Atau kayak kayak di pertandingan kelima ini ya, sebenarnya bukan jadi kita kita jadi bahas United deh. Hmm. Ya, sedikit Ya, lagi lah gitu kan. sedikit aja lah. Kalau misalnya mau Sedikit bahas dikit United, dikit aja. dikit aja. Jadi Iya. di pertandingan kelima kemarin ya, mungkin itulah pertandingan pertamanya Erik ten Hag yang di mana mendominasi permainan gitu kan. Ah, ah. Walaupun terlepas dari hasilnya bagaimana gitu. Jadi bisa jadi fansnya City yang sekarang ini sudah 4 kali mereka kan juara 4 kali Premier berturut-turut. League. 4 kali ya. Ya mungkin itu juga yang bikin emosional mereka itu tidak ada eh apa ya, keinginan yang menggebu-gebu untuk menantikan pertandingan City di akhir pekannya gitu. Jadi fansnya Juventus mungkin bisa memvalidasi itu. Kira-kira memang apakah Hmm. pas waktu kemarin itu mereka mendominasi 1-2 musim pertama mungkin masih semangat kan? 5 musim berturut-turut menang terus, juara terus Hmm. gitu, kayaknya bosen juga kayaknya. Jadi mungkin Iya. itu bisa anu sih ke fans Juventus. Fans Juventus atau fans Bayern?
Bayern Empire Munich ada ya? ada kayaknya di Twitter Ada ada, ya? di Twitter ada. Ada. Tapi kadang Ada. mereka kamuflase jadi fans Barcelona. Ya fansnya anu lah Bundesliga lah mungkin udah tahu lah itu kan. Bundesliga, iya. Aku punya sedikit, aku jadi bertanya-tanya dengan statementmu tadi soal Hmm. apakah nanti pada saat kita mendapatkan manajer yang bagus, terus kita Tsunami Trophy nggak uwis-uwis, Hmm. eh, apakah kita akan merasakan euforia yang merasakan pengalaman yang sama seperti temanmu yang Hmm. fans Liverpool itu? Tapi jawabannya mungkin baru akan kita dapat pada saat kita betul-betul dapat manajer itu. Tapi ya selama selama Erik Ten Hag masih masih menjabat ya kita perjuangkan Erik Hmm. Ten Hag. Jangan lupa like, subscribe The United Perjuangan Podcast. Tapi aku punya jawaban kayaknya Hmm. kenapa kenapa fans City, fans Liverpool merasakan seperti itu. Selain karena yang kamu bilang tadi soal ya ini soal apa? Soal menang yang berturut-turut itu Hmm. kayaknya eh, gaya bermain sih. Ah, 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 kita itu kan sudah berkali-kali ngomong ini di Twitter. Kita itu kan sudah terbiasa dengan sepak bola yang menghibur. Dalam konteks hmm. menghibur bukan cuma ekstra pas, ya kan? Ah, Menghibur dalam oke. artian ada seninya, ada Ada drama, technical skill, ada kontroversi. drama, kontroversi. Yes, betul seperti itu. Hmm. Dan itu yang sudah hilang dari sepak bola sekarang. Bahkan semalam Hmm. pas saya nonton City Arsenal terus Hmm. nyeletuk, "Kelahi lah." Nah, gitu kan. Ah, Terus Nyonya ngomong, "Kok kelahi?" hmm. Katanya. Ya gimana katanya, nggak sepak bola sekarang nggak ada. Terus dia mengiyakan, oh iya memang seperti itu. Dan jadi intrik-intrik yang di luar lapangan yang sudah nggak ada seperti itu, Hmm. ditambah gaya bermain yang sekarang hampir semua tim menerapkan gaya bermain yang monoton, entah mau itu Liverpool mau itu Manchester City. Dan itu yang akhirnya membuat technical quality setiap pemain itu jadi ter, teredam gitu. Katakanlah Hmm. Jeremy Doku misalnya atau Jack Grealish. Jack Grealish Ah, semalam pas dia hmm. masuk kemudian melakukan tusukan-tusukan itu salah satu momen yang bikin aku ini nih, ini nih yang kayak gini nih. Hmm. Tapi Hmm. ketika Jack Grealish masuk dari menit pertama, Hmm. lihatlah gaya mainnya. Beda banget pasti. Hmm. Beda banget Ya, pasti. Itu ya. bukan Jack Grealish Aston Villa itu. Itu Jack Grealish yang Ah, Manchester City-nya Pep Guardiola. Nah, ah. kenapa aku bilang seperti itu? Karena eh, sudah jarang kita lihat pemain-pemain yang punya kualitas individual brilliance lah istilahnya kan. Mau itu Hmm. yang punya visi permainan, mau itu yang Hmm. punya kecepatan yang bisa memanipulasi ruang, yang bisa men-take on pemain. Hmm. Semuanya itu hilang karena semua itu harus ditentukan sama expected goals. Ah. Itu yang itu kenapa aku merasa ini harus berkali-kali kuulang karena se- aku nggak terima kalau fakta bahwa data driven itu bisa sebegitu masifnya mempengaruhi 90 menit di atas lapangan gitu loh. Hmm. Ini tadi aku sempat baca tulisannya si Alan Shearer di The Athletic Hmm. yang bilang long range goal itu sekarang sudah menurun. Peaknya long Hmm. range goal itu adalah 2007, 2006 kayaknya. Kalau nggak salah 2006, Hmm. 2007, 2008. Terus trennya itu menurun meskipun ada Hmm. sedikit fluktuatif. Tapi itu salah satu yang hilang gitu loh dari sepak bola. Dan apa yang dilakukan John Duran kemarin, Harvey Hmm. Barnes itu kan Hmm. sebenarnya yang kita jarang banget tuh lihat di musim-musim ini, di musim-musim kemarin gitu. Hmm. Ya itulah Bahkan di sebenarnya. satu dekade terakhir lah memang Bahkan di kan. satu dekade terakhir kayak sepakannya John Duran, meskipun Harvey Barnes sama John Duran itu sama-sama nyetak dari luar kotak penalti, tapi dua-duanya mengeksekusi bola dengan teknik yang berbeda gitu. Harvey Hmm. Barnes dari inside footnya, sementara John Duran dari outside footnya. Dan itu wow banget Hmm. gitu loh. Proses bagaimana hasilnya gitu. Dan ada kayak kamu kamu pernah nggak sih nonton nonton bola kayak gol tiba-tiba puset kayak gitu kayak anjing gitu.
Iya kan? Nah, itulah momen-momen yang hilang di Ya. sepak bola dan golnya Ricardo Calafiori Ah, cakep sih itu. Aku nggak yakin itu hmm. gol. Itu bisa dipelintir bola kayak gitu. Anjing, gue bilang gitu Apalagi Calafiori apalagi lengkungan bolanya keluar, nggak nggak masuk. normal gitu kan? Iya, nggak normal. Iya. Lengkungan bola nggak normal. Jadi gue bilang, oh Eh. oke nih si kawan ini. Nah, Jadi ya itu aku nggak maksudku. tahu ya. Kira-kira nih apa yang kerinduan yang kamu sampaikan tadi kan, yang banyak hal-hal yang sudah hilang di satu dekade terakhir ini dibanding dengan 2000-an awal sampai 2010-an mungkin kan. Dan apa yang dilakukan John Duran dan Harvey Barnes itu seakan mengingatkan dan bernostalgia lah di zaman-zaman kayak dulu. Hmm. Hmm. Mungkin ini menjadi sebuah konsekuensi yang mau nggak mau harus kita terima karena pelatih-pelatih sekarang ya sudah terlalu taktikal kan, terlalu banyak Iya. bukunya Johan Cruyff dibaca gitu. Em, dan terlalu banyak pemain-pemain FIFA juga yang harus melakukan extra passing di depan gawang kan, daripada harus mengandalkan Iya. sebuah teknik satu satu Betul. dua pemain gitu. Betul, 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 Dan betul. ini juga menjadi salah satu perbedaan sepak bola sekarang dan sepak bola yang dulu gitu. Mm-mm. Bagaimana di awal-awal kita mengenal sepak bola itu di umur-umur SD SMP, klip di handphone kita itu pasti gimana Maradona, Ronaldinho, Hmm. Ronaldo di awal-awal melakukan Hmm. aksi individual kan. Hmm. Bahkan selain dari long shoot, long range shoot yang jarang kita lihat, aksi individu melewati pemain dari tengah lapangan juga udah jarang karena Udah memang jarang, sudah jarang. mungkin bisa jadi itu sudah dinikan sama pelatih, jangan sok-sok jago kalau Itu misalnya nggak bisa dia, ngelewatin main kan. itu dia Jadi masalahnya, guys. setiap setiap melihat ada pemain yang kosong umpan gitu Itu kan. dia. Jangan Hmm. jadi mungkin ini menjadi salah satu konsekuensi yang harus kita terima kayaknya. Apakah memang ini yang harus eh sudah saatnya kita lupakan lah itu yang sepak bola kayak di zamannya Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, yang sekarang ini kita bakalan sulit mendapatkan itu, ya bisa jadi satu satu frekuensi dengan kalau misalnya kita berbicara kapten material. Hmm. Sosok kapten material Hmm. kita pasti cuma dua nama nama doang yang pasti jadi Hmm. selalu Iya. jadi patokan kan. Dan masalahnya mungkin itu yang di kita, patokan Iya. kita itu gitu kan. Iya. Kita mau bicara siapapun kapten sekarang, Patokannya pasti orang dua orang itu. kiblat kiblat kita itu kan. Dan kayaknya nggak bakalan bisa dapat yang kayak gitu karena perkembangan zaman kan gimana dulu Roy Keane sama Patrick Vieira seperti itu intensnya memimpin kedua klub, dan pada saat dua tim ini bertemu bahkan emosional dari tim itu sudah dimulai dari tunnel, mungkin karena faktor perkembangan zaman media gitu kan. Sebelum Hmm. pertandingan sekarang ini sudah banyak di media sudah banyak berita segala macam gitu. Pelatihnya juga sudah muda-muda. Gimana di North London Derby minggu lalu, Oh Pedro ya. Porro sempat di apa ya, di komentar siapa ya kalau nggak salah, eh, dipelukin satu-satu pemain Arsenal gitu, hal yang Hmm. harusnya nggak dilakukan Nggak gitu. lakukan. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. jadi bisa jadi karena memang faktor perkembangan zaman yang kayaknya memang mau nggak mau harus kita terima gitu. Harus kita apa ya? Harus mulai membiasakan diri. Masalahnya adalah kalau misalnya nanti eh ada pelatih baru, pasti sudah beda lagi pelatnya. Bakalan pakai kayak formasi di FM itu. Banyak lah itu Hmm. hal-hal yang kita nggak tahu tuh, tapi berubah lagi revolusi permainannya kan. Iya, Jadi iya, ini kita iya. masih kamu kalau nonton, kalau lihat detail mulai dari menit detik pertama Hmm. Pep Guardiola baru kick off sama yang setelah Rodri dilanggar, dia langsung Bilang, ada dua momen yang kayaknya langsung mau ngubah kayak taktik ya. iya kayak langsung dipanggil tuh Iya, si iya. Savinho atau Doku gitu. Yes, yes, yes. Bola belum ada dipegang sama Iya, sudah pemainnya berubah. City. Sudah Iya, berubah, iya, dia sudah iya. melakukan instruksi baru gitu. Ya, gimana gitu kan? Kita belum ada gitu kayaknya satu permainan yang dilakukan, kemudian langsung ada yang instruksi dilakukan karena ya
itu mungkin jadi salah satu harus pembiasaan diri ya. Kalau momen-momen tertentu mungkin sekarang yang kita nikmatin dalam tanda kutip mungkin justru malah kontroversi-kontroversi sistem baru ini, VAR, peraturan Hmm. baru yang dilakukan wasit, yang musim lalu kita di di apa ya, banyak dikecewakan dengan proses hasil itu karena dari subjektivitas wasit, yang ada keputusan karena subjektivitas wasit. Musim ini ada aturan baru masalah kartu kuning Oh kalau ya. pemain dianggap mendelay gitu kan. Jadi Mm-mm. mungkin hal-hal yang kayak gitu yang sekarang harus kita biasakan nih, bukan dari sosok pemain yang punya aura atau misalnya punya Aura ya. icon gitu kan. Aura ya, Ya, icon dia ya. karena awalnya kan kita masalah kayak di liga sebelah, apa, El Clasico, ya sosok ikon Ronaldo dan Messi yang jadi ikonnya gitu. Sempat penggantinya dibilang Mbappe dengan Haaland, ya Nggak kayaknya, jadi juga. kayaknya kita susah mendapatkan Ya. benang merahnya juga ini dua pemain mau disanding-sandingkan gitu kan. Mm-mm. Jadi memang masih banyak lah faktor-faktor kalau misalnya kita mau menyamakan yang lalu-lalu dengan sekarang, kayaknya agak susah karena memang harus kita memisahkan kayaknya. Tapi eh, itu yang akhirnya mau nggak mau bikin sepak bola jadi ini, dying art, jadi sekarat gitu. Ya. Jadi seni yang udah dibilang mati juga enggak, tapi hidup juga enggak. Karena kan itu sudah nggak ada gitu loh. Momen-momen seperti itu, moment of magic itu udah hilang gitu. Hmm. Dan apalagi ini musim lalu kan aku sempat bilang kalau Jeremy Doku itu lihat aja musim depan dan dua musim ke depan, kalau dia nggak pindah klub itu karirnya akan habis tuh di Manchester City. Hmm. Ini musim ini ada Savinho masuk, lihat aja nih Hmm. Savinho dua musim ke depan. Kalau dia nggak Hmm. pindah klub, habis karirnya. Beruntunglah Julian Alvarez pindah ke Atletico Madrid. Tapi Ya. soal yang tadi soal kita bahas kenapa sepak bola jadi kayak textbook banget karena banyak Hmm. manajer-manajer itu kan, manajer-manajer muda. Aku justru melihat ini bukan bermaksud bias ya, bukan bermaksud subjektif ya, tapi aku Hmm. melihat United, tim Hmm. kebanggaan kita, Hmm. justru berusaha keluar dari koridor itu gitu loh. Hmm. Ya, possession base, tapi ada sedikit perbedaan antara United sama City atau Liverpool gitu. Meskipun memang Hmm. eksekusinya di sepertiga akhir tuh masih kurang, masih Hmm. kurang banget gitu. Eh, Hmm. yang membedakan adalah United, eh, setiap kali bola dari bawah, dari build up, itu Hmm. pasti manfaatkan eh, cepat, transisi cepat, terus flank di kedua sayap, dan Hmm. kedua flanknya ini, khususnya ke Amat sih ya, mungkin karena Amatnya Hmm. lebih lebih menonjol. Flanknya dikasih kebebasan untuk lebih kebebasan untuk berkreasi lebih dan bisa Hmm. melakukan, eh, mengambil keputusan entah itu mau shoot atau mau Hmm. passing gitu. Dan ini yang Hmm. nggak kelihatan dari Manchester City aja lah. Kalau Liverpool mungkin ada faktor Luis Diaz yang bisa bisa membedakan di situ. Kalau dari City secara keseluruhan dua wingernya itu nggak memenuhi kriteria yang bisa memanipulasi space, bisa Hmm. mengambil keputusan shoot. Eh, Hmm. karena Bernardo Silva yang seperti pertandingan semalam lebih banyak, ya karena dia Bernardo Silva sih ya, lebih banyak melakukan umpan, terus Jack Grealish juga baru masuk di babak kedua, tapi ya itulah yang membuatku merasa United sedikit agak melenceng dari koridor Hmm. mainstream manager itu, Hmm. yang play by the book gitu kan. Hmm. Ya meskipun ya sepertiga akhirnya masih perlu, lagi masih perlu tamparan-tamparan dari Ruud van Nistelrooy sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya menyambung apa yang kamu bilang, dua wingernya City eh, belum, bisa dibilang belum maksimal lah bagaimana seorang Hmm. winger ya. eh Bisa jadi ini menjadi salah satu ya, karena aku masih meyakini tim yang juara itu adalah tim yang memiliki, kalau enggak dua winger top, dua fullback yang top gitu. Hmm. eh ini sebenarnya bukan hanya dari segi
gimana dulu zaman jayanya United gitu. Iya. Di 2000-an United itu punya Gary Neville dan Michael Silvestri di fullback, Hmm. kemudian berlanjut ke Gary Neville ke Patrice Evra, Hmm. kemudian di dua wingernya itu ada Ryan Giggs, ada Beckham. Cristiano Ronaldo gitu kan. Hmm. Hmm. Kemudian di pasca habis itu masuk Chelsea ada Everton. eh, enggak di Chelsea itu ada Arjen Robben, ada Oh Florian iya. Malouda gitu kan. Oh iya, iya, Ada iya. Jokol, kemudian masuk ke transisi lagi ke Liverpool pas juara kemarin 2019-2020 itu ada Mo Salah, ada Mane. Kemudian Mane. City ini ada Kyle Walker, ada mulai dari Gerd Clichy, Pablo Zabaleta, Hmm. Bakary Sagna, kemudian ada Mahrez, kemudian ada Sterling gitu kan. Hmm. Di musim ini mungkin agak masih agak abu-abu ya melihat Hmm. dari dua posisi tadi. Hmm. Arsenal Martinelli aku lihat masih dia punya kecepatan tapi kurang kreativitas gitu Kak. Jadi Yes. pada Yes. saat misalnya menghadapi back yang cukup tangguh, dia hanya nendang Langsung bola lari, lomba lari gitu kan. Habis itu mau coba cut inside. Mau coba Martinelli cut inside. banget. Iya kan? Eh, Beda dengan seperti yang dilakukan oleh Bukayo Saka gitu. Ah, Walaupun ah. sebenarnya Bukayo Saka ini pada akhirnya aku ngeliat penampilan Bukayo Saka itu terbantu oleh Martin Odegaard gitu. Odegaard, Jadi iya. Ah. karena ini sebenarnya tervalidasi pada saat Bukayo Saka bermain di Inggris. Hmm. Walaupun misalnya ada Ben White di Arsenal tapi nggak ada Martin Odegaard, buntu juga nggak bisa melakukan triangle pass antara Bukayo Saka, Odegaard dan Ben White Hmm. gitu. Hmm. Dan semalam juga kayak gitu, Iya, bener-bener praktis cuman yang sepak pojoknya Bukayo Saka yang golnya Gabriel aja gitu. Gabriel. Hmm. Nah, sedangkan di fullbacknya Arsenal agak bingung juga sebenarnya ini fullback atau Kiwi. bagaimana. Kalau sudah Zinchenko main masuk ke tengah gitu kan, sama Iya, kayak yang iya. di komennya Paul Scholes lah kan sebenarnya kan. Iya, iya. Eh, Iya, iya, iya. Ngapain juga fullback masuk ke tengah gitu kan, Betul, betul, betul. seolah-olah pemain tengahnya Nggak nggak kompeten. kompeten gitu kan. Iya, Eh, iya, iya. nah si City yang sekarang ini aku nggak tahu ya, mungkin ini masih hmm, liga 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 5 laga awal gitu. Apakah memang karena seorang si Doku dan Savinho pada saat bermain dengan tim lawan yang low block, betul-betul low block kemarin itu kalau nggak salah Arsenal itu bukan hanya 5 sejajar tuh di belakang tapi 6 10. tuh. Ih. Ya kan? Dan itu mereka se- 10 menit terakhir tuh polanya cuman kayak gitu doang kan, Ah. ngoper-ngoper di kotak penalti karena memang susah mendapatkan ruang gitu. Jadi Hmm. memang ternyata Doku itu yang kita lihat di musim pertamanya, dia punya kemampuan khusus kalau misalnya dia ada ruang kosong gitu. Hmm. Pada saat mendapati tim yang bertahan dengan kompak, gocekan-gocekan yang sangat instan yang dilakukan gerakan itu nggak guna juga ternyata kan. Ujung-ujungnya dia butuh ruang juga untuk melakukan penetrasi. Savinho mungkin karena yang dihadapi juga seorang Calafiori di sisi Ya. kirinya Arsenal juga masih baru, jadi momen golnya Haaland jadi salah satu kunci juga di perannya Savinho kan. Sedangkan fullbacknya City musim ini, bahkan musim lalu kayaknya formasinya Pep itu juga dia nggak terlalu mengandalkan dua fullback karena Fullback enggak. Hmm. sering tiga back aja Tiga dia back. menggunakan. Ada biasanya ganti-gantian Nathan Ake, Nathan eh, Ake. Hmm. Guardiol, kemudian si Si Ruben Dias dan Akanji. Akanji kan. Hmm. Jarang dia sekarang memainkan yang dua fullback yang betul-betul Hmm. mendominasi. Jadi memang antara memang kita masih abu-abu ngelihat dari apa yang keyakinanku tadi harusnya dua fullback dan dua winger handal bisa jadi juara. Apakah memang ini prosesnya udah mulai agak berubah lagi nih? Jadi bukan lagi harus mengandalkan dua winger lagi gitu, tapi yang kayak mungkin 10 atau 5 tahun terakhir inilah yang mengenal area sepertiga, Akhir. pertahanan akhir gitu kan, half space gitu kan. I- itu kan salah satu mungkin salah satu kunci yang menghambat kemenangan City semalam karena Kevin De Bruyne nggak main gitu. Karena itu menjadi salah satu spesialisnya KDB gitu di half space, Ya. di half space itu tiba-tiba dia muncul gitu kan. Hmm. Ya mungkin yang pola-pola kayak gitulah nanti yang jadi kita harus memisahkan, dan bisa jadi karena kita mungkin udah menikmati sepak bola dari 2000-an awal, tapi ini dinikmati sama generasi-generasi yang sekarang ini dan mungkin akan jadi
histori yang diceritakan nanti 10 tahun ke depan gitu. Pola Hmm. yang kayak gini yang dimainkan, yang eh, bagaimana bermain dari bola dari kaki ke kaki gitu kan. Tiga kaki brengsek. Tapi by the way, eh, kamu sejauh ini menilai, terlepas dari suburnya Haaland anu ya, mencetak gol, gimana kamu menilai sebagai sosok Haaland ini, sebagai seorang striker nomor 9 lah kalau bilang. Dia punya ini sih, ada punya atribut untuk menjadi yang one of the best lah. Mungkin sekarang sudah Hmm. one of the best ya, tapi untuk mencapai apa namanya exposure-nya yang pernah didapat sama Ronaldo sama Messi itu, dia Hmm. belum dapat personality secara keseluruhan ya. Mungkin Hmm. mungkin personalitinya Haaland seperti yang semalam pas habis golnya John Stones Hmm. itu, tiba-tiba dia Hmm. ngelempar bola ke Gabriel. Habis itu Eh, ada momen dia ngobrol ngomong sama Gabriel trash talk. Ya mungkin dia hmm. lebih mendekati Ibrahimovic kayaknya dibanding Ronaldo atau Messi dalam hal ini ya, dalam hal Eh, gaya bermain, dalam hal attitude mungkin. hmm. Cuma Hmm. Halan ini masih masih kelihatan agak ini sih, masih belum kelihatan sangar-sangarnya gitu. Nggak tahu ya kenapa, Hmm. meskipun facial facial exposure apa Hmm. Ekspresi. facial expressionnya kayak sangar Hmm. gitu, tapi masih kayak Hmm. anak-anak. Eh. Halan ini nggak tahu kenapa ya, tapi untuk atributnya sudah hampir memenuhi Hmm. sebagai striker nomor 9 yang Hmm. sudah jarang sebenarnya kita lihat nomor 9 seperti dia gitu kan, sekali berdia Hmm. gitu, yang ya operasinya cuma di kotak saja sebenarnya. Ya Hmm. dia terbantu sama langkahnya dia sih, karena sekali Hmm. langkah dia ya dua kali langkah manusia normal. Jadi ya Hmm. ya sekali dia melangkah itu yang membedakan, yang ya terlebih dia punya kecepatan juga, dia dia cepat dalam mengambil Hmm. keputusan dalam membaca permainan. Hmm. Untuk atribut iya, itu dia sudah memenuhi syarat untuk jadi one of the best, dan itu ya sudah teruji sih, 5 pertandingan 10 gol. Hmm. Ya nggak bisa, nggak kayak gini juga. Maksudnya nggak secepat Hmm. ini juga, bos, ngegolin Iya, tiba-tiba 10 gol, lima pertandingan ini kayak apa? hanya saja memang kalau dari aku sendiri yang merasa, Masih eh, agak hit and miss sih kalau aku. merasa kayak kurang aku ngeliat ya, masalah keterlibatan dia dalam sebuah permainan timnya gitu. Jadi Hmm, eh, aku nggak tahu apakah memang itu itulah memang proper nomor 9 yang memang apa, area area bermainnya itu di kotak penalti dan di depannya nggak banyak terlibat yang kayak, dimulai dari jemput bola di tengah gitu kan. Harusnya sih kalau menurutku ya, kalau di kondisi-kondisi deadlock kayak tadi malam, ya dia harus berani ngerubah turun tuh. ya. Iya, jadi karena bisa kita lihat kok dia pergerakannya tuh bahkan bukan hanya nggak mau ke belakang, dia kalau ke samping pun mentok-mentok cuman di pojok, di pas di ini di kotak penalti gitu, di batas pinggir kotak penalti. Jadi Iya. eh, Bernardo Silva ataupun Jeremy Doku mau melepaskan umpan lambung, bingung karena sudah ada 3 orang back yang tinggi di kotak penalti Arsenal. Jadi masalahnya proses-proses gol yang dilakukan Haaland mulai dari musim pertamanya di City sampai musim ini, ya memang prosesnya itu pada saat ada proses fast break aja. Makanya aku Iya, iya. ngelihat justru Arsenal tuh beruntung terosat kartu merah. Seandainya nggak kartu merah, Arsenal tuh mungkin ada niatan untuk berani keluar tuh bermain. Dan itu Dan akan dimanfaatkan sama Halan ya. betul. Hmm. Nah, justru karena proses kemarin itu akhirnya Arteta dan timnya nggak punya pilihan mungkin untuk mengambil alih permainan, ya akhirnya malah jadi deadlock si Haaland yang Halan. nggak punya Hmm. ruang gitu kan. Walaupun memang ada kok di beberapa pertandingan gimana Haaland itu bisa memanfaatkan scrimmage gitu. Tapi itu kalau misalnya kondisinya bola 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 liar gitu, yang mana itu probability-nya biasanya terjadi bukan karena direncanakan kan.
Iya. itu karena situasional gitu, yang bukan Iya. yang memang dalam bentuk skema gitu. Jadi masih ada yang kurang kulihat dari Haaland, yaitu masalah keterlibatan dia di permainan gitu, walau bahkan di kondisi-kondisi tertentu kayak tadi malam itu sih. Kalau keterlibatan permainan kayaknya aku ya itu ya memang itulah nomor 9 gitu. Tapi Hmm. di situasi advantage dengan satu pemain ya memang Hmm. sebaiknya sudah selayaknya lah dia lebih turun Hmm. untuk membantu membantu build up Hmm. dan membiarkan pemain dari second line untuk masuk dan bikin Hmm. kekacauan di chaos gitu kan di Iya. di lini belakangnya Arsenal yang low block gitu. Hmm. Eh, tapi ya Haaland ini mungkin dia jarang offset kan ya, Ah, jarang iya, offset karena dia ya. memang itu menjadi salah satu keunggulannya dia, Hmm. menjaga garisnya dia Offside dengan line garis iya. pertahanannya back Hmm. gitu. Karena Hmm. kayak momen golnya dia tuh kan, dia sempat dia mau mundur satu langkah Betul. baru Hmm. dia Iya ngejar iya. ini kan, Hmm. trupasnya si Savinho gitu. Hmm. Jadi masalahnya, kalau kamu ingat di pertandingan pertama dia di musim pertama di City lawan West Ham di kandang West Ham, dua golnya dia itu pada saat ada terupas lini pertahanan West Ham itu lagi longgar tuh, dan dia Hmm. kalau sudah kayak gitu situasinya Udah udah lempeng kayaknya aja udah ya. langsung, iya, lempeng aja kan. Beda. Em, jadi mungkin kalau misalnya dia mau coba menaikin levelnya supaya dia disetarakan dengan top striker, ya nggak, masalah keterlibatan permainan itu bukan hanya harus dia bisa melakukan passing di belakang gitu. Tapi dia keluar dari zonanya supaya back Buka yang ruang. harusnya memarking dia kan, Hmm. bingung tuh siapa yang mau Hmm. dimarking gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. teammates-nya yang lain mungkin yang harus mengganti posisinya gitu. Apakah ini bisa dikatakan kalau Halan ini IQ-nya masih IQ 58? Ya, sorry, Ya, sorry, sorry, IQ 78, sorry. IQ. 78. Ya mungkin ini masih proses dia, bisa dibilang proses dia untuk menjadi seorang top striker di City ini. Nanti kan nggak mungkin dia kayaknya di City terus gitu. Pada saat dia nanti sudah tiba saatnya pindah ke Real Madrid mungkin atau ke Barcelona, Kenapa mungkin harus disitulah Real nanti, Madrid Barcelona? ah, Kenapa harus Real Madrid Barcelona? kayaknya kayaknya lulusan pemain dianggap top itu kalau sudah ke situ gitu kan. Nggak mungkin kayaknya. Kayaknya harus ke situ gitu kan. Kemana lagi kayaknya, ke Bayern Munchen, gimana ya gitu, siapa yang mau nonton gitu kan, siapa yang mau nonton. Ya kan? Liga Liga Italia, ya nanti kalau sudah 36 tahun kan di sana kan. Hmm. Jadi kalau misalnya ya seorang pemain dianggap sudah menjadi seorang top itu pemain, ya dah kayak dia ke dua tim itu sih nanti. Hmm. Eh, ya itulah sebenarnya. Kayaknya, tapi kayaknya memang susah sih kalau kalau striker mau berevolusi lagi, apalagi tipikal striker yang seperti Haaland itu evolusinya sudah mentok di situ aja. Kalau Hmm. kita berkaca dari musim-musim sebelumnya, model-model striker yang berevolusi itu sudah jarang banget. Justru yang jadi Hmm. dari winger tuh yang berevolusi jadi striker yang mentok. Mentok Hmm. striker mungkin evolusinya ya jadi false nine, tapi Haaland nggak memenuhi atribut itu untuk Hmm. jadi false nine. Terlalu terlalu banyak yang dikorbankan untuk Hmm. Haaland dijadikan sebagai false nine. Hmm. Karena ya dari segi tingginya saja sudah sangat menguntungkan banget itu di kotak penalti kan. Fisikal Hmm. atributnya dia sudah sangat menguntungkan dan kalau dia menjadi nomor false nine tuh jadi kayak agak miss dan ya itulah kayaknya ya mentok evolusinya Haaland cuma di situ aja. Hmm. Kayaknya untuk Dan berubah lagi udah susah tuh. dan mungkin masalah perubahan kayak gitu juga terpengaruh sama komposisi di timnya kan. Hmm. Hmm. Dengan komposisi pemain City yang sekarang ini, yang kayaknya punya gelandang dan second line yang cukup mumpuni, Iya, nggak useless ada aja urgensinya. seorang Iya, Halan iya disuruh betul ke betul belakang gitu betul kan. betul. Nggak ada urgensinya dia disuruh drop back, nggak Iya. ada nggak ada. Sama kayak gimana seorang Philip Coutinho di Barcelona Ah, flop ah. gitu. Betul betul Dia betul. mau disuruh jadi seorang
man Hmm. of the moment di Barcelona di saat yang bersama ada pemain-pemain lain juga yang Hmm. punya peran yang sama ya kayaknya jadi banyak benturan lah. Iya, betul betul. Tapi tadi menyambung yang omonganmu soal kamu punya keyakinan bahwa yang bisa juara, tim yang punya identitas atau yang bisa juara di Liga Inggris itu adalah tim yang memaksimalkan winger sama fullback. Hmm. Ya, United sudah paving block jalan ke fase itu gitu. Jadi ya kita kita tunggu saja, tunggu saja. Itu Barnsley kemarin 7-0 itu ya meskipun timnya tim tim kacang-kacang tapi jangan jangan sampai kalian fans non United yang pembenci United itu dibutakan sama hasil seri lawan Crystal Palace. No. No, 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 no. Itu Onana bikin 2 save itu bukan Onana itu, percaya aja bukan Onana. Jadi Jadi sebenarnya ini mau bahas di United Perjuangan nanti, tapi karena kamu ngomong 7-0 ya, di yang di momen menang 7-0 kemarin kan banyak yang gue hmm, komentar it's only Barnsley gitu kan. hmm. Kalau aku sih nggak ngelihat itu. Hmm. Justru aku Sama ngelihatnya karena memang United itu DNA-nya di Carabao Cup. ini nih, ini nih, ini nih yang bikin Onana jatuh mental sebenarnya. Tuh. Piala pertama itu Ten Hag ini Carabao gitu kan. Jadi kayaknya United itu DNA-nya itu di situ aja tuh kayak itu. DNA-nya tuh yang nah, jadi bukan karena masalah Barnsley sih kayaknya memang sudah DNA Carabao Cup aja nih MU nih. Kita bahas United di episode United Perjuangan itu United. Coba sekilas kita nggak akan bahas United. Ah, terakhir ya, terakhir. Eh, Ah, di momen City Arsenal semalam itu, hmm, Arteta sama Pep Guardiola, hmm, kamu sebagai fans general, kamu hmm. melihat Arteta ini punya apa ya, kayak punya masa depan di luar Arsenal nggak? Dengan melihat apa yang sudah dia bangun selama Hmm. beberapa tahun di Arsenal. Eh, gimana ya? Pertanyaan Jadi itu sulit ya. pertanyaan agak sulit karena eh, kalau untuk melihat dari apa yang dilakukan konsisten 3 musim terakhir ini, selama Arteta masih memiliki apa ya nafsu atau apa ya, Hasrat. iya hasrat yang memang betul-betul berlebih di sepak bola, Hmm, selayaknya apa yang dilakukan Pep Guardiola gitu kan. hmm, Ya mungkin dia punya masa depan setelah ini dia selain dari Arsenal gitu. Tapi eh, menjadi satu batu sandungan bagi fans Arsenal nanti adalah kalau misalnya Arteta sudah dari dianya itu udah nggak punya hasrat gitu. Jadi antara karena memang sudah 3 musim, 4 musim, 5 musim nggak ada hasil, akhirnya dia hmm. frustasi gitu. Jadi Cukur rambut, botak. jadi yang satu kunci yang bikin eh, keraguan tadi tuh bisa terhapus adalah dia ini seorang dari Spanyol gitu dan pelatih dari Spanyol itu kayaknya memang Selalu punya tempat untuk ini ya. iya nggak tahu Hmm, kenapa harus diakuin ya pelatih di beberapa musim terakhir ini kan yang ini kan yang mencolok itu Spanyol sama Jerman kan. hmm, Jadi hmm, karena memang dia dari Spanyol bukan aku nggak tahu aku masih agak masih ragu kalau karena dia dulu mantan asistennya Pep. Guardiola Hmm, gitu karena kayaknya banyak kok asisten yang lain tapi nggak bisa kayak gitu juga gitu tapi karena memang dari darah Spanyolnya itu yang memang ada sesuatu yang spesial sih dari Spanyol jadi kalau misalnya ngeliat dari masa depannya nggak tahu ya kalau misalnya dia nanti musim ketiganya ini sudah mendekati mau juara tapi gagal juga nggak tahu kita secara psikologi dia masih punya hasrat apa enggak ya mungkin itu hmm, faktor non teknis yang bisa mempengaruhi jalan karirnya Arteta kalau menurutku. hmm. Kalau
Kalau Brazil itu kan anekdotnya lahir sudah nendang Hmm. bola, mungkin kayaknya Hmm. Spanyol kalau lahir langsung dikasih buku Johan Cruyff no. Nah, apa nggak tahu ya ini kita singkat. Aku nggak tahu itu apa yang bikin pelatih dari Spanyol itu kayak gitu. Padahal kalau misalnya yang bisa dibilang kan sepak bola itu dari mana nenek moyangnya? Inggris. Pelatih dari Inggris Southgate, siapa? Eddie Howe. Macam mana dari ini yang punya nenek moyang nih yang kayak gitu-gitu gitu kan? Nah, Spanyol dia aku nggak tahu kenapa bisa gitu dari Spanyol bisa melahirkan pelatih-pelatih yang kayak gitu. Bisa dibilang kalau di tingkatannya punya segudang taktik dan anu lah ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Apa ya? Apa Ya. kira-kira benang merahnya gitu, yang bikin orang Spanyol kayak gitu kan? Eh, Atau kan nggak banyak yang bicarakan masalah Vicente del Bosque kan yang di Iya. zamannya tiki takanya Spanyol Hmm. berturut dan kayaknya nggak pernah ada gara-gara del Bosque ini kayak gini nih gitu nggak pernah Mm-mm. tuh Tapi jadi secara Spanyol secara general ya, secara iya keseluruhan. iya jadi aku masih belum paham Aku sih kenapa bisa dari Spanyol gitu. karena kamu bertanya seperti itu, yang terbesit pertama di kepala aku tuh adalah culture, passion, Hmm. sama Hmm. weather. Ah. Jadi di sini di UK ini, aduh, Hmm. kayak orang putus asa. Jadi mau mau kayak gimana pun susah buat tetap waras. Eh. Itu kayaknya susah gitu. Bahkan orang di sini pun kalau misalnya liburan kan pasti Eh. liburannya ke Spanyol, Ibiza. Eh. Jadi passion juga dalam hal ini kita nggak perlu Hmm. pertanyakan lagi lah hasratnya orang Spanyol di sepak Hmm. bola. Eh, mungkin mungkin bisa bisa head to head lah dengan Italia dalam hal Hmm. passion. Inggris passion Hmm. iya passion tapi mabuk iya juga, judi juga iya Pak. Sama culture mungkin karena Eh. eh, ada influence dari era kejayaan di masa Renaissance atau di kebangkitan seni di masa lalu mungkin yang Hmm. Hmm. membuat Spanyol ya sebisa mungkin sepak bola itu dimainkan dengan indah gitu. Dan Hmm. itulah mungkin yang sudah terpatri di kepala setiap orang Spanyol Hmm. sampai akhirnya Hmm. setiap perempuan yang baru lahir harus dihadiahkan buku Johan Cruyff. Tapi aku Karena kalau ya tapi aku kayaknya melihatnya dari tiga itu sih Kak, yang paling mendekati mungkin ya. Tapi nggak tahu ini cuma hmm. teori aja sih. Karena kemarin Spanyol juga juara Piala Eropa Galerio De Eropa. La Fuente masih ada lagi Xabi Alonso gitu kan. Hmm. Kita nggak tahu nanti tahun depan mungkin bakalan ada yang muncul satu dua nama pelatih lagi dari Spanyol yang Iya. eh apa ya mulai memunculkan munculkan sepak bola yang menghibur dan punya ciri khas sendiri gitu. Cuman kalau misalnya dari culture mungkin bisa benar ya karena di Inggris mungkin orang mulai dari budayanya, mulai dari medianya gitu kan. Kalau Toxic Italia semua, mungkin Pak. iya, kalau Italia mungkin lagi proses anu ya, eh, regenerasinya masih belum ketemu Hmm. gitu, karena Hmm. masih ada juga pelatih old school kan, masih ada juga gitu kan. Masih Jadi masih banyak. masih mungkin yang nama satu nama yang anu De Zerbi walaupun sebenarnya sudah mulai turun gitu. Iya. Jadi kayaknya ya tiga faktor itu sih. Tapi Hmm. ya, bisa bisa kita bedah lebih lebih dalam lagi nanti di episode-episode berikutnya pada saat mungkin siapa tahu Kakak Timi punya pandangan yang berbeda kan dan Iya. kita bisa memanggil dia. Kak Tim muncul. Buff, gitu kan. Oke, sepertinya cukup episode kali ini dan ini Hmm. kan kelima diakhiri dengan Manchester City masih di peringkat pertama disusul oleh Hmm. Liverpool ya kalau nggak salah ya. Iya. Liverpool dan Aston Villa. Surprising Aston Villa sayangnya kita nggak punya waktu lagi untuk membahas Aston Villa mungkin di Iya. episode berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe di The Number 10 Show untuk football in general. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe United Perjuangan buat kalian fans Manchester United. Karena di United Perjuangan kita cuma bahas United. Thank you, Median. Ah, See you on the next episode. Bye-bye. bye bye, thank you. Thank you, thank you.